Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mengucapkan hati, kita mau belajar, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan ingin kita menjadi dewasa. Saya menyadari masalah adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Keadaan yang menekan, situasi yang tidak memungkinkan, membuat kita menjadi semakin dewasa. Untuk itu marilah kita merespon dengan cara yang benar. Mari kita bersyukur dalam tiap-tiap hal, setiap keadaan yang gak memungkinkan, setiap situasi yang menekan, situasi yang mengecewakan. Semua membuat kita bergantung kepada Tuhan saja. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum kita mulai, bahwa Tuhan selalu menyiapkan, Tuhan selalu memberikan apa yang dunia tidak mampu tawarkan. Tuhan selalu memberikan apa yang dunia tidak mampu berikan. Untuk itu marilah kita bersukacita karena kebaikan Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hingga saat ini ada, kita masih bisa berkumpul bersama. Kita masih bisa bersaat teduh bersama. Semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua karena kemudahan Tuhan, kemurahan hatinya. Kembali saya berdoa kiranya pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita pencerahan. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menangkap setiap hikmat, untuk menangkap setiap pengertian yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya berharap ketika doa pagi Remoka ini tidak hanya sebatas sebagai persekutuan pada umumnya, persekutuan gereja pada umumnya, atau perkumpulan orang-orang yang percaya pada umumnya. Tapi saya berdoa, saya berharap sama Tuhan, dalam program ini Bapak Ibu dapat secara pribadi bertemu dan mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berendam dalam kasih Tuhan, tenggelam dalam cintanya, terjerat dalam kasihnya. Bapak Ibu dapat merasakan cinta yang tidak pernah dunia berikan, bahkan cinta yang tidak pernah pasangan kita berikan.
yakni cinta yang murni, cinta dari seorang Bapa, cinta dari seorang Bapa yang kekal. Mari buka hati, izinkan kasih itu mengalir, izinkan kasih itu memenuhi hati kita. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karena hari ini ada, semua karena kebaikan-Mu. Oleh karena hari ini ada, semua karena Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa membuka mata kami. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk duduk diam di bawah salib-Mu yang kudus. Kalau pagi hari ini Tuhan hadir, kalau pagi hari ini Tuhan mau kami dewasa, kalau pagi hari ini Tuhan mau kami bersuka, ya Tuhan, kiranya kami dapat menangkap hikmat-Mu yang baru setiap paginya. Kami dapat membaca koran surgawi setiap paginya, sehingga kami mengetahui keadaan-keadaan yang akan datang sepanjang hari. Berikanlah kami karunia marifat, agar kami dapat mengerti setiap rancangan dan kehendak-Mu. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kita semua karunia marifat untuk mengetahui hal yang lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan datang. Mari kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Mari kita serukan namanya. Mari serukan namanya. Mari katakan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan kudus. Mari katakan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan kudus. Kuduslah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Kebaikan dan kebajikan yang Tuhan berikan, yang menjadi perenungan bagi kami siang dan malam, sebab Engkaulah Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kami. Engkaulah Tuhan yang telah menebus kehidupan kami. Sehingga kami terlepas dari kebinasaan.
Mari kita serukan, Tuhan, Tuhan, Engkau yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami. Bila pada pagi hari ini Tuhan mencelikkan mata yang buta, agar kita yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, agar kita yang tidak bisa melihat posisi kita bersama-sama dengan Tuhan, sekarang dapat melihatnya. Sekarang dapat menyadarinya. Dikuduskannya lah hidup kita pada pagi hari ini. Dipuaskannya lah mulut kita pada pagi hari ini oleh Tuhan dengan segala hal-hal yang baik, dengan segala perkataan yang baik, dan dalam segala hal ucapan syukur, sehingga hidup kita diperbaharuinya. Ya Tuhan, sembuhkanlah gerejamu, tubuh gerejamu yang sedang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Letih lesu, lemah, lelah, dan segala macam kelemahan-kelemahan tubuh. Rusak karena kecewa-kecewa, luka hati, luka batin. Dipulihkannya lah, sehingga hidup kami semua Tuhan menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu. Oleh karena cinta-Mu, kami menjadi kuat. Ketidaktaatan akan otoritas yang ditetapkan Allah pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Bila jalur otoritas terputus, maka iblis dengan mudah akan memasukkan kekacauan dalam hati dan pikiran kita. Ya Tuhan, maafkanlah kami dari segala pemberontakan, dari tabiat manusia lama kami. Kami sadar Tuhan, jika kami berpegang pada tabiat manusia lama kami, maka kami akan menuju pada kebinasaan. Kami jauh dari hadirat-Mu yang kudus. Generasi Yoel telah dibangkitkan. Roh-Mu Tuhan telah tercurah. Pasukan-Mu sangatlah banyak. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan firman-Mu dengan kuat. Kami mau berlari seperti kuda bersama-Mu.
Kami mau berjalan dengan penuh gelora bersama-Mu, agar kami semua dapat menembus setiap benteng, dan setiap benteng tidak ada yang dapat menghentikan kami. Ya Tuhan, jaminlah kami, gereja-Mu, di lembah penentuan. Sampai gunung-gunung, bukit-bukit meniriskan anggur baru, mengalirkan susu dan madu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hujan awal telah tiba dan hujan akhir telah tiba. Hujan awal berbicara mengenai penghidupan. Hujan awal berbicara mengenai berkat. Dan hujan akhir berbicara mengenai tuaian, mengenai pertobatan. Dan masa itu telah tiba. Mari kita bersatu. Mari kita bahu-membahu melahirkan lawatan, sebab tahun pemulihan keajaiban Tuhan telah datang. Saya berharap hujan awal dan hujan akhir itu telah tiba di dalam keluargamu, di dalam keluarga Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua. Hujan awal dan hujan akhir. Ibrani 2 ayat 2 menuliskan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena orang kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Matius 23 ayat 12 menuliskan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Satu Samuel 2 ayat 10 menuliskan, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya.
Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Apapun keadaanmu saat ini, jika engkau telah menerima pengurapan, maka tanduk itu akan ditinggikan. Siapakah yang dapat menentang orang pilihan Allah? Pagi hari ini Tuhan menginginkan Bapak Ibu, Tuhan menginginkan kita semua menduduki tempat yang tinggi. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini untuk mengajarkan kepada kita bukan hanya untuk merendahkan hati, tetapi juga untuk merendahkan diri dan menantikan tangan Tuhan yang meninggikannya, dan bukan meninggikan diri sendiri. Yakobus 4 ayat 10 menuliskan, rendahkanlah dirimu di depan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Barang siapa miskin di depan Tuhan, ia akan dikenyangkan. Ia akan menjadi kaya dengan berbagai hikmat dan pengetahuan. Sebab mereka yang miskin di depan Tuhan, mereka lapar, mereka haus, dan Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Mari kita rendahkan diri di depan Tuhan. Miliki rasa lapar dan haus itu. Milikilah rasa lapar dan haus, sehingga Bapak Ibu dapat memperoleh kelegaan dan dikenyangkan. Mari berperkara dengan Tuhan. Saya beri waktu sesaat. Mari berperkaralah dengan Tuhan secara pribadi. Bergumullah bagi keluargamu. Bergumullah bagi rumah tanggamu. Bergumullah bagi penghidupanmu. Mari buka hati Bapak Ibu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hati gereja Tuhan ini. Mengalirlah di hati anak-anak Allah ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang haus akan kasih seorang Bapak,
yang haus kasih seorang Bapa. Kiranya Bapa Surgawi memenuhi kasih itu, memenuhi kasih yang hilang itu. Dipuaskannya hatimu. Ulangan 28 ayat 13 menuliskan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan berjanji kepada kita, hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada kemarin, selama kita berlaku tetap setia. Setialah, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Setialah. Tuhan menyuruh murid-muridnya mengikuti Dia dengan patuh, dan pada akhirnya untuk membawa mereka melihat kemuliaan Allah. Demikian pula kita sebagai murid Tuhan untuk mengikut teladan Kristus. Sebab jika bukan Tuhan yang mengatur, maka semua akan sia-sia. Karena setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Yohanes 11 ayat 40 menuliskan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pada pagi hari ini, apakah Bapak Ibu dapat melihat kemuliaan Allah? Semua tergantung dari iman percaya Bapak Ibu. Sebab jika engkau percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, maka Alkitab berkata, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika kita memberi diri untuk dimuridkan, untuk diajar, maka kita mengerti yang namanya disiplin. Itu sebabnya Tuhan memberikan perlengkapan khusus, yakni roh penguasaan diri. Bangkitlah. Bangkitlah gereja Tuhan. Mari kita miliki kuasa kebangkitan.
mari kita perkatakan, kita berdoa bersama-sama. Bagi yang rindu, untuk mengalami kebangkitan, untuk mengalami roh kehidupan, ikuti saya berdoa. Hanya yang bagi rindu saja mengalami roh kehidupan dan kuasa kebangkitan. Katakan dengan suara yang keras hingga telinga Bapak Ibu mendengar apa yang Bapak Ibu ucapkan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Engkau Yesus Kristus adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada ilah lain di luar Engkau Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu. Di luar Engkau Yesus Kristus tidak ada ilah yang lain. Engkau Yesus Kristus adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau Yesus Kristus adalah Yehova, Allah yang sejati. Saya percaya kepadamu Allah. Saya juga percaya pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya. Engkau Yesus penebus saya. Engkau Yesus penyelamat saya. Engkau Yesus Kristus masuk ke dalam maut melalui kematian-Mu. Engkau Yesus Kristus dengan rela pergi kepada kematian, mengantar dirimu sendiri kepada kematian, membiarkan kematian bekerja sekuat tenaga pada dirimu untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa, dan Engkau keluar dari kematian setelah merebut kunci alam maut dan melucuti pemerintah dan penguasa iblis dari otoritasnya atas saya, dan menjadikan mereka tontonan umum. Serta Engkau Yesus bangkit dari antara orang mati dan menjadi Roh pemberi hidup untuk masuk ke dalam roh saya. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Saya serta menjadi hidup yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Saya hidup karena Engkau Kristus hidup bagi saya. Di dalam diri saya ada Engkau Tuhan Yesus, Allah sejati, Allah pencipta seluruh alam yang berkuasa atas sorga, bumi dan bawah bumi. Sekarang saya berhenti dari melakukan sesuatu, mengundurkan diri dari pekerjaan mengasihani diri sendiri,
Ya Tuhan, saya berhenti berusaha. Silakan Tuhan Yesus hidup bagi saya, tinggal dalam saya, supaya saya hidup, supaya saya bertindak tanduk seperti Engkau Yesus. Saya harus sadar dan berperasaan bahwa Engkau Yesus Tuhan sepenghidupan dan setingkah langkah, karena Engkau Yesus tidak menghendaki saya hidup demi diri saya sendiri lagi. Ya Tuhan, Engkau berada dalamku. Aku hidup demi Engkau Tuhan. Setelah aku dilahirkan baru, aku ikut Engkau Tuhan. Aku di dalam Tuhan. Saya mati agar Engkau Tuhan hidup, tampil keluar melalui saya, dan bersaksi, menyanyi, dan menyerukan nama Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau mau supaya saya mati di dalam Engkau, dan Engkau hidup bagi saya. Ya Tuhan, saya tidak mau hidup demi diri saya sendiri. Saya bertobat dari cara saya hidup demi diri saya sendiri lagi, serta membiarkan Engkau tetap Engkau. Saya bertobat sekarang ya Tuhan. Aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala persoalan dalam hidup ini, agar roh-Mu bebas keluar daripada rohku. Tolong aku ya Tuhan. Supaya aku tidak hidup lagi, agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidupku. Aku tidak mau tekan Engkau lagi Tuhan. Tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku serang bangkit bersama-sama dengan Kristus dan berkata, Tuhan Yesus berada dalamku. Engkau Kristus hidupku. Engkau Kristus Tuhanku. Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus adalah segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam roh. Ya Tuhan, aku berdiri, berbicara, bersaksi. Bukan aku lagi, tetapi Engkau Bapa. Rencana kehendak Tuhan yang kekal. Ya Tuhan, aku sekarang telah melihat dan mengenal bahwa Engkau hidup dalamku, bahkan hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam diri-Mu, menjadi hidup-Mu, menjadi pribadi-Mu,
menjadi satu denganmu. Engkau Tuhan adalah pengharapanku. Engkau Tuhan adalah emosiku, kehendak-Mu. Aku hidup dalam-Mu Tuhan. Hidup demi Tuhan, hidup bersama Tuhan, menetap bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah semua usahaku berhenti, agar Engkau menjadi penghidupanku. Biar batinku menyentuh Engkau, selalu menerima penyaluran-Mu. Aku dan Engkau adalah satu tubuh di dalam penghidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan pasti mendengar apa yang baru saja kita perkatakan. Karena apa yang kita perkatakan semuanya berlandaskan firman Tuhan. Ia sudah ada di dalam kita saat ini. Ia ada di dalam kita saat ini. Dan akan segera keluar dalam bentuk roh bila kita menyadari keberadaannya dengan iman dan terus mengakuinya. Penguasaan diri akan menghasilkan karakter kesabaran. Galatia 5 ayat 22 menuliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Satu Kolose 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ketika Bapak Ibu memberikan diri kepada Tuhan dan membiarkan Roh Allah menguasai diri kita, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk menerobos setiap kekurangan kita. Setiap kelemahan kita, setiap kekecewaan kita. Mari bangkit Raja Wali Allah.
bentangkan sayapmu, koyakkan dagingmu dengan kuku-kuku dan paruh yang kokoh. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Pada pagi hari ini, melalui pengajaran ini yang kita terima dari Roh Kudus, kita mengalami pertumbuhan iman. Ada yang mengembang pesat, bahkan ada pula yang lambat. Sebab ukuran iman seseorang bukanlah dipakai untuk mengukur iman orang lain. Paulus menaklukkan dirinya kepada Roh Kudus sehingga sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, baik dalam berbicara, melayani orang, bahkan dalam penyembahan kepada Allah. Korintus 5 ayat 13 menuliskan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 1 Korintus 13 ayat 1 menuliskan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Segala sesuatu ada masanya, Bapak Ibu. Segala sesuatu ada masanya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, dalam iman kepada Kristus, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini diberi kekuatan untuk berjalan dalam kasih. Diberkatilah hatimu, diberkatilah pikiranmu, diberkatilah mulutmu, diberkatilah matamu, diberkati telingamu, diberkatilah kedua tanganmu dan kedua kakimu. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biar aliran-aliran kasih itu mengalir dari dalam diri mereka, sehingga mereka boleh mengalami pembaharuan dari hari ke hari, mengalami Tuhan dari hari ke hari. Tiba saatnya kita mau mengakhiri sesi pada hari ini. Mari kita sehati mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Hubungan yang intim, yang manis dengan Roh Kudus membawa kita kepada pengenalan akan Dia. Bila kasih-Mu semakin melimpah, terimalah damai sejahtera yang daripada Tuhan, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna. Terimalah pengurapan yang baru, minyak yang baru dari Roh Kudus. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua tangan dan kedua kaki. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.